Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rogi Armi. Saya akan menjelaskan kaidah umum penulisan karya tulis. Yang pertama itu pengertian kaidah umum. Pengertian kaidah umum adalah pedoman yang diikuti dalam penulisan karya tulis di luar substansi atau materi pembahasan serta tata urut penulisan, namun menyangkut aturan, yaitu penggunaan huruf, penggunaan angka dan lambang bilangan, penulisan kata dan pemenggalan kata, serta penggunaan tanda baca. Biasanya kita mengenal ada 4 macam huruf, yaitu huruf kapital, huruf biasa atau huruf kecil, huruf miring, dan huruf tebal. Yang pertama, penggunaan huruf kapital. Huruf kapital ini biasanya digunakan pada huruf pertama di awal kata kalimat. Yang kedua, huruf pertama pada kata pertama, pada ketika langsung atau kalimat langsung. Yang ketiga, huruf pertama kata atau ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, nama kitab suci, nama agama, termasuk kata gantian. Yang keempat, huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama diri. Yang kelima, huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga, pemerintahan, dan dokumen resmi. Yang keenam, huruf pertama semua kata di dalam buku seperti majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata di, ke, dan yang. Selanjutnya, huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Penggunaan huruf kecil ini biasanya digunakan pada tempat yang tidak menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, penggunaan huruf miring. Huruf miring ini biasanya digunakan untuk menuliskan nama buku, nama majalah, nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang kedua, menuliskan istilah ilmiah dan kata atau ungkapan asing yang ejanya belum disesuaikan. Selanjutnya, penggunaan angka dan lambang bilangan. Di dalam bahasa Indonesia kita mengenal 2 macam angka. Yang pertama itu angka Romawi dan angka Arab. Nah, biasanya yang pertama ini angka Arab digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dimensi, satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas dan atau jumlah. Yang kedua, angka Arab digunakan untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen. Yang ketiga, angka Arab digunakan untuk menomori bagian dari karangan dan ayat kitab suci. Yang keempat, angka Arab sebagai lambang bilangan yang mendapat akhiran an. Yang kelima, lambang bilangannya dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali bila beberapa lambang bilangan digunakan secara berurutan dalam suatu kalimat. Kata serapan. Kata serapan ini yaitu kata-kata yang berasal dari bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, Sanskerta, dan lain sebagainya, atau dari bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Bali, Batak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda titik ini yang pertama digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Yang kedua, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Kemudian tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Yang keempat, tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Yang kelima, tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Selanjutnya, penggunaan tanda koma. Tanda koma ini biasanya digunakan yang pertama itu di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Yang kedua, digunakan untuk memisahkan bagian kalimat setara yang satu dari kalimat setara lainnya yang didahului oleh konjungsi seperti tetapi dan melainkan. Yang ketiga, digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat bila anak kalimat itu mendahului induk kalimat. Yang keempat, digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat seperti jadi, oleh karena itu, akan, tetapi, maka, dan sebagainya. Yang kemudian digunakan di belakang kata seruan seperti oh, nah, aduh, ya, alangkah, dan kasihan di dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, penggunaan tanda titik 2. Tanda titik 2 ini dapat digunakan yang pertama pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerayaan. Yang kedua, sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerayaan. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.